masih boleh beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat juga. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita mau mempersiapkan diri kita mau mengambil saat yang tenang, yaitu saat teduh. Kita mau duduk diam sejenak, kita mau tenangkan pikiran kita, hati kita untuk mulai datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kakak ingin ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan matahari bersinar terang. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Nah, di awal tadi kita sudah bernyanyi matahari bersinar terang. Kita mengungkapkan rasa syukur kita karena Tuhan selalu memimpin hidup kita. Dia memberikan begitu banyak berkat-berkat kepada kita. Sampai dengan hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita semua tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk, sama-sama kakak mau ajak adik-adik di rumah kita angkat satu pujian mengatakan, "Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur." Ayo adik-adik kita sama-sama puji nama Tuhan. Kita katakan, "Ku masuki gerbang." Puji kakak ya gerakannya. Yuk sama-sama kita bergerak puji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Lamanya pujinya. Biarlah Tuhan ini harinya Tuhan. Ku bersuka berdiri atas Dia
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita bawakan pujian Hati Sebagai Hamba. Udah siap dengerin firman Tuhan? Nah, nanti kakak mau kasih video cerita firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya, agar kami bisa memahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Yosua pasal 10 sampai 12. Ini mengenai pertempuran Yosua merebut Kanaan. Jadi, ini ada 5 orang raja-raja. Mereka bekerja sama untuk berperang melawan Gibeon. Karena Gibeon sudah bekerja sama dengan Yosua dan bangsa Israel. Mereka mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Jadi orang-orang Gibeon menyuruh orang ke Yosua untuk ke tempat perkemahan Gilgal. Orang-orang Gibeon meminta tolong kepada Yosua dan Yosua bergerak maju dari Gilgal. Ia dan seluruh tentaranya. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Dan Yosua pun menyerang mereka.
Yosua percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan yang membantu Yosua. Tuhan yang berperang melawan mereka. Tuhan melempari mereka dengan batu-batu yang besar dari langit sehingga mereka mati. Lalu Yosua bilang, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Lalu 5 raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam goa di Makeda. Saat Yosua tahu, Yosua minta goa itu ditutupi dengan batu-batu yang besar dan goa itu dijaga. Yosua mengeluarkan mereka 5 raja itu dari goa. Lalu berkatalah Yosua kepada panglima tentaranya, "Marilah mendekat, taruhlah kakimu di atas tengkuk raja-raja ini." Maka datanglah mereka dan menaruh kaki mereka di atas tengkuk kepala raja-raja itu. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantungkan mereka pada 5 tiang sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua ditutupi dengan orang, dengan batu yang sangat besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota-kota lainnya. Demikianlah Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Jadi adik-adik, pembelajaran kita minggu ini adalah yang pertama, berani. Kita harus berani ya adik-adik. Jangan takut karena Tuhan selalu jaga kita. Tuhan bersama-sama kita, ada bersama kita. Yang kedua, beriman kepada Tuhan. Adik-adik harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan karena papa mama ke gereja atau kita sebagai Kristen saja. Tapi harus punya iman kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya janji Tuhan. Percaya pada semua janji Tuhan. Yang sungguh indah. Tuhan sudah punya rencana yang baik, yang bagus untuk kita semua. Nah adik-adik, dari video tadi susah banget ya kalau kita ingin memiliki tanah Kanaan. Dari video tadi kita melihat orang-orang Israel sampai berperang melawan mereka untuk memiliki tanah Kanaan. Walaupun keadaan mereka sulit, Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap menepati janjinya. Marilah adik-adik, kita mau setia kepada Tuhan. Setia atas segala perintah Tuhan dan bertekad walaupun dalam keadaan sulit, kita mau tetap percaya akan janji Tuhan. Nah adik-adik, pembelajaran kali ini kita harus berani adik-adik. Kita harus berani, jangan takut. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Kemudian apa adik-adik? Beriman kepada Tuhan. Beriman sungguh-sungguh. Beriman sendiri kepada Tuhan. Bukan karena papa mama ke gereja, bukan karena kita sebagai orang Kristen saja, tapi kita punya hati yang mau percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kita punya iman sendiri bersama Tuhan. Bersama-sama Tuhan kita percaya ya adik. Kemudian adik-adik, yang ketiga, percaya akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong ya adik-adik. Apa yang Tuhan katakan pasti Tuhan genapi. Tuhan merencanakan semuanya. Pada saatnya tiba, suatu rencana Tuhan akan terjadi adik-adik. Tuhan menepati janjinya. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan mau percaya atau tidak? Mari adik-adik kita percaya akan janji Tuhan yang begitu indah. Tuhan telah merencanakan janji yang baik untuk kita. Sungguh amat baik. Nah adik-adik, walaupun kita dalam keadaan sulit, kita tahu hari Minggu adalah harinya Tuhan. Harinya untuk beribadah kepada Tuhan. Misalnya, teman-teman adik-adik di rumah ngajak adik-adik untuk bermain, ngajak adik-adik untuk jalan-jalan keluar, kita bisa menolaknya. Karena apa? Karena hari Minggu adalah
hari dan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit seperti itu, kita bisa tetap menolaknya. Kita mau tetap taat atas perintah Tuhan, segala perintah Tuhan. Mari adik-adik, kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ya adik-adik, ini adalah ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Yosua pasal 21 ayat 45. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Ayat hafalan diambil dari Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Oke, sekali lagi adik-adik kita mau baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah adik-adik, kita mau lihat video adik-adik yang di rumah ya, yang sudah menghafal ayat hafalannya sesuai dengan jadwalnya. Yuk kita lihat videonya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah adik-adik sudah lihat kan videonya? Teman-teman yang sudah menghafalkan ayat hafalannya, mereka sudah dijadwalkan dan mereka ingin mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Bagi adik-adik di rumah yang mau menghafal ayat hafalannya, yuk kita mau hubungi kakak kelompok masing-masing untuk mempersiapkan diri agar kita bisa membuat video seperti tadi. Nah, adik-adik yang di rumah yang masih belum menghafalkan ayat hafalannya, cepat-cepat ya kita mau menghafal, kemudian kita mau merekam, dan kita kirim langsung ke kakak sekolah minggunya. Ya adik-adik, kita mau tutup cerita ini, kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduki kepala kita. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau telah menepati janji-janjimu. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menjaga kami, melindungi kami dalam keadaan sulit dan susah, dalam keadaan bahagia pun Engkau selalu ada. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat segala perintah-Mu. Tuhan, pimpin kami ya, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sungguh bersyukur ya Kak Nia, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan bersama adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita tetap setia kepada Tuhan seperti Yosua adik-adik. Yosua tetap setia kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan, sehingga Tuhan menggenapi janjinya, yaitu membawa Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi kan Yosua tadi mengalami banyak masalah tuh Kak. Nah itu berarti kita walaupun dalam keadaan susah tetap harus percaya Tuhan ya Kak? Benar Kak Nia, berarti dalam keadaan susah maupun senang, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan bersama dengan kita. Oke adik-adik, nah gimana cerita hari ini? Seru kan? Nah kita mau berikan persembahan sebagai wujud rasa syukur kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Persembahan bisa diberikan dengan transfer ke rekening gereja ya adik-adik. Nah, jadi kita juga mau naikkan satu pujian untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar. Mari adik-adik kita naikkan pujian setia, setia. Sama-sama kita katakan setia, setia. Seperti
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya ibadah sekolah minggu kita sudah mau diakhiri nih adik-adik. Nah, kakak mau ajak adik-adik di rumah, yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan kami masih dilayakkan untuk boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.